sih? Emang gitu dia. Bikin kaget aja kamu. Woi, cuy. Buru yuk. Kamu mau kemana aja? Loh, jadi yang tadi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso, salam pencak silat. Kali ini saya bersama dengan tim saya melakukan sebuah ekspor di daerah Penajam Pasir Utara, tepatnya di Danau Biru ya. Jadi kita mencari tempat-tempat yang misterius ya, kita mencarikan sebuah pembuktian apakah memang benar-benar makhluk itu ada atau enggak ya. Kita jalani dulu. Jadi kebetulan juga ditemani oleh tim dari tim Huka. Nah, ini juga bagian daripada anak-anak pencak silat yang melakukan sebuah ekspor, dan memang kegiatan-kegiatan mereka, dan saya cuman mengikuti kegiatan mereka dan ingin tahu sih sebenarnya seperti apa sih ya, wisata malam ya, bisa dikatakan wisata misteri gitu. Karena ini baru pertama kalinya, saya juga ingin mencari keamanan aja, dan saya mendatangi RT setempat di mana memang itu adalah RT 1 di Lawe-Lawe. Jadi kita harus memang mengutamakan izin dulu kepada pihak yang bersangkutan, karena kita takut nanti ada apa-apa ya, atau warga yang mungkin curiga dengan kegiatan-kegiatan kami, atau mungkin dianggap itu kami melakukan hal-hal yang dianggap ilegal atau mencuri barang-barang aset pemerintah atau perusahaan. Karena memang bangunan ini memang sudah lama sekali, tua, dan nggak ditinggali lagi atau melakukan sebuah aktivitas pada bangunan tersebut atau misalnya daerah tersebut. Jadi kita mencoba melakukan eksplorasi. Dan menurut teman-teman ini tempat yang bagus sih, katanya sih tempat yang bagus memang, karena memang belum ada tempat yang lain. Ada, cuman kita belum mengeksplor tempat yang lain ini, karena menurut saya mendapatkan informasi ini langsung dari ketua RT bahwa ada satu tempat lagi yang bisa dikunjungi untuk melakukan sebuah perjalanan wisata malam, perjalanan misteri, menguak sebuah misteri pada tempat-tempatnya misterius atau biasanya tempat-tempat keramat. Oke. Dan malam hari pun tiba, dimana kita melakukan briefing dulu sebelum kita melakukan perjalanan. Dan setibanya kami di tempat tersebut, kita melakukan seperti biasa, kita briefing lagi dan apa yang harus kita siapkan, karena pada malam hari itu beda dengan suasananya pada siang hari. Kalau malam hari kita nggak tahu ya, ada binatang-binatang buas atau misalnya hewan-hewan berbahaya, misalnya seperti ular, kalajengking ya, atau kodok misalnya kan, yang bisa membahayakan kita, karena kodok itu bahaya juga. Kita injak licin terus pleset, terus kita jatuh, terbentur kepala kita dan kita pingsan. Yang repot ya kita juga sih sebenarnya, karena dalam kegiatan ini ya asuransi ditanggung oleh masing-masing pihak. Oke, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada malam ini, semoga dalam kegiatan nanti kita diberikan oleh keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, selesai. Oke, kita langsung ke lokasi.
Gitu. Setelah sudah selesai kita langsung melakukan perjalanan dan mencari-cari tempat yang menurut kita itu ada penampakan yang ya menurut pandangan kita masing-masing, dan memang benar di tempat itu memang ada penampakan yang memang tidak bisa ditangkap oleh kamera, karena memang hal yang semacam itu memang sulit untuk ditangkap oleh kamera. Nggak tahu nih misalnya atau suatu benturan-benturan energi yang kita dapat, ya nggak tahu. Oke, gimana Mas untuk situasi untuk daerah yang luar aja dulu Mas? Kalau yang dari luar, kita belum masuk ke dalam loh ini ya. Nah kalau yang di luar ini seperti apa suasananya ini? Kalau menurut dari energi itu masih kurang, cuma Masih ya kurang ya? kalau cuma 1 atau 2 ada aja. Ada ya? Ada. Mungkin dari teman-teman yang lain juga pasti tahu. Untuk suasana kayak gini memang Kalau menurut penglihatanmu gimana? apalagi masih jam-jam segini itu belum terlalu ekstrim ya. Ya betul. Kalau sudah agak malam itu mungkin dengan benturan-benturan energi yang Ya. keras mungkin ada ya. Ada. Mungkin masuk gimana kita? Oh, nanti apa? Pimpin. Yang oke, untuk sudah bisa kita lihat sendiri ya, memang suasana seperti ini dari sini sendiri memang udah jarang sekali tinggal, apalagi udah 3 tahun lamanya memang kayak gini kondisinya tuh. Udah ada ya, kalau masnya sudah pernah sih loh? Berapa kali sebelum-sebelumnya Pertama kali. pemirsa ini Situasi ya dia tangkap satu energi itu dia sebelah situ, mungkin tidak bisa dilihat kok untuk energinya memang sebelah situ, dia perempuan yang sebelah situ, dia nggak gerak-gerak dari tadi, dia nggak ada pindah-pindah. Memang yang namanya makhluk gaib itu memang seperti jin ya, seperti jin itu memang tidak bisa menunjukkan wujud aslinya, tapi dia akan menunjukkan dalam bentuk yang mereka sukai. Ya bisa saja menunjukkan wujud yang sangat mengerikan, entah itu seperti Gundurwo ya, atau misalnya seperti kuntilanak merah, atau misalnya tuyul, atau kakek-kakek tua bersama cucu-cucunya dan sebagainya, mungkin gerandong dan lain-lain, ya nggak tahu juga. Tapi yang saya tangkap dari sini itu memang gambarannya itu seperti apa ya, kuntilanak yang seperti yang saya jelaskan seperti ini. Itu nanti saya lihat aja videonya. apa kalong? Di narasi Di dalam masih besar. Sisi itu putih. Kalau menurut kastanya dari perempuan sama laki-laki masih tinggi perempuan. Beda kalau dia sudah berubah. Mungkin ibaratnya berevolusi atau mungkin dia berubah merah atau apa gitu ya kan. Banyak kan biasa penampakan apa kuntilanak merah lah. Itu beda. Itu energinya agak 2 kali lipat dari yang biasanya. Kalau di sini sih ya seperti biasa. Ombo aja sih, genderuwo aja sih. Cuma ya itu. Kalau menurut saya sih dari tempat banyak yang saya datangi, ya di sini ya lumayan lah, tapi lebih besar daripada yang si kuntilanak ini. Itu dari saya. perbedaannya apa sih kalau misalnya yang lebih besar sama yang sana? Dari energinya aja kita. Energinya aja? Iya, dari energinya pasti di sini sih kalau saya menangkap dari sini. Memang di sini perempuan. Mungkin kalau sampai mau nyoba, bisa lah coba di situ. Nggak tahu
atau mungkin dia minta sepasang atau gimana, saya bingung juga untuk Karena dia mengungkapnya. belum dalam bentuk wujud yang sebenarnya atau gimana? Belum. Jadi memang energinya aja Iya. ditambah. Tapi kalau misalnya dia sudah dalam bentuk wujud, energinya lebih besar apa lebih kecil? Ya kalau menurut saya sih agak naik lah, dari perwujudan naik. Kalau saya membandingkan di sini kan mungkin kalau memang orang penajam tahu Majapahit, mungkin energinya lebih besar Majapahit. Nah, karena saya sering insiden di sana. Saya hampir 3 kali teman rekan saya itu hampir ya loss. Kalau dibilang mati ya mungkin ya hampir Majapahit. Jadi Sampai pada jam 12 malam dan kita tiba di lokasi kedua, dan di lokasi kedua kita menemukan sebuah bangunan yang bangunan kedua ini memang tempat apa ya namanya tuh, workshop dan gudang. Oke, kita berada di lokasi kedua yang di sana itu Danau Biru, dan ini kalau nggak salah ini kantornya. Saya kurang tahu juga karena saya dari narasumber juga nggak dapat informasi soal ini, karena memang saya nggak pernah ke sini. Itu pun kalau saya mau ke sini itu sampai di depan pertasan aja, nggak berani masuk ke dalam karena takutnya kan ada security-nya dulu seperti itu. Jadi mungkin yang ini itu office kantornya itu, karena ada workshopnya. Kalau yang di sebelah sana tadi itu kan yang pertama kita datangin itu kalau nggak salah tempat penelitian atau laboratoriumnya, jadi hasilnya hasil labnya di sana. Nah kalau yang di sini itu kantornya, kita penginapan Bangkalan, Tanah jangan pun bukan terbangkalan lagi, nggak ada yang kontrak kok. Penginapan kontrak sih, apa ya, kontrak juga ya, pokoknya jenis itu ya, nggak ada yang nginap. Masalahnya orang kontrak dia itu nggak jelang 1 bulan get out dia, karena banyak gangguan gitu. Jadi untuk yang ini ya di explore aja dulu, Maju aja. Masih banyak sih barang-barang seperti printer dan alat-alat berat seperti truk dan ekskavator ya, seperti yang dilihat di gambar ini. Itu memang masih ada masih ada standby di situ, dan itu belum diangkut oleh perusahaan tersebut. Dan kita keliling-keliling mencari, dan memang awal kita masuk itu sudah mencium bau-bau yang menurut saya itu ya wajar aja seperti bau-bau minyak wangi gitu, minyak wangi yang kayak minyak bukan kemenyan sih ya, minyak kayak minyak kasturi, mereka subuh dan sebagainya yang biasa dipakai orang-orang sholat. Dan itu yang saya pertama kali datang ke situ, saya sudah mencium bau tersebut. Dan setelah setibanya sampai situ, mereka mengatakan bahwa di situ ada nenek-nenek tua yang berdiam di tempat itu, katanya seperti itu. Dan memang saya membayangkan memang daerah situ seperti saya merasakan bahwa ada makhluknya. Ya memang nenek-nenek. Terus saya bertanya lagi yang saya tanyakan lagi yang kedua ini. Terus saya menanyakan kemudian yang kedua ini ada kakek bersama kakek-kakek bersama dengan cucu-cucunya dengan wajah yang wow. Dan teman kita satu dari kameramen kita ini sudah merasakan hal-hal yang mengganjilkan. Dia merasakan udah mulai tidak enak di bagian badannya, dan sepertinya dia sudah mulai terkontaminasi oleh gangguan energi makhluk tersebut. Seperti itu. Memang kalau apalagi kalau misalnya suasananya dia dalam kondisi sendirian lebih parah lagi. Jadi energi itu semakin kuat untuk menguasai dirinya ya. Jadi ya kita coba untuk mengontrol kondisi dia supaya tidak terbawa arus jauh, sehingga dia tidak merasakan kehilangan kesadaran sehingga dia terbawa kerasukan. Sumber harus lebih anu ya. Oke mas, kita video sini. Oke, video sudah. Sebelah sini, bagus. Sebelah sini. Hah? Kalau ngomongnya sebelah sini. Kita Mau ngomong kan? sambil nyampe kan. Oh di sini. Mal.
Udah. Gudang apa sepertinya tempat anu ya? Workshop atau gimana nih? Udah kayak kosong. Gudang kosong tempat penampungan Ya. barang. Minyak apa? Minyak masih masuk di sini ya. Oh, ini kalau salah musola. Nah ini musola. Saya sudah sempat expose, pokoknya sudah pernah. Ini musola. Saya sih sangat mencekam sekali, menakutkan. Apalagi kalau sendirian. Kira-kira dulu ada anunya nggak, ada security-nya nggak sih ya? Ada. Ya, wakar maksudnya untuk wakar. Nah wakarnya tuh maksudnya udah berapa kali ganti gitu atau sudah memang nggak mampu lagi atau gimana? Kurang paham kita. Nggak tahu. Nggak tahu. Depan itu kan ada tulisan itu kan wajib lapor. Ya? Depan itu ada tulisannya sudah wajib lapor. Ini hajar lagi sini. Nah. Jadi bagus lagi. Ini ada gitaran tuh. Udah aku udah ngerasain gak enak nih kalau udah malam-malam gini. Udah nggak karuan pokoknya. Ada kamera ya. Parkir. Oke, gimana guys? Udah, mulai. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu adalah sebagai ulasan saya kepada teman-teman semua. Jadi ini hanya sebatas pembuktian kita kepada media bahwa memang alam gaib itu ya seperti ini, dan kita menangkapnya itu bukan dengan hal-hal yang membodohi publik. Jadi memang kita benar-benar hanya merasakan energi dan kita membayangkan sendiri gambaran mereka itu seperti ini. Tapi kalau misalnya untuk menangkapnya kan itu seperti kayaknya memang kita kurang percaya karena ya kita belum pernah belum pernah mengalami hal-hal yang semacam itu, misalnya ditangkap oleh kamera. Saya belum pernah melakukan hal semacam itu karena menurut saya itu apalagi di media sosial itu pasti yang berhubungan dengan pembodohan publik. Jadi saya takutnya hal yang seperti itu saya manfaatkan untuk mencari viewer. Jadi bukan untuk mencari viewer di sini atau mencari teman supaya untuk bergabung dan menonton video saya. Cuma saya ingin menunjukkan aja, ingin membuktikan bahwa memang dunia gaib itu seperti ini, gambaran seperti ini yang bisa kita tangkap di video ini seperti ini. Jadi nggak ada tambahan atau mengurang-urangkan seperti itu. Oke, saya Muhammad Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso, salam